Selamat malam saudara, Indonesia Bicara kembali hadir menjumpai Anda untuk menyajikan berbagai ataupun sejumlah perbincangan terkait dengan masalah aktual dan juga berbagai isu yang tengah menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Hari ini kami akan membahas mengenai peranan komunikasi publik dalam penyampaian protokol kesehatan bersama saya Herdina Suherdi. Saudara, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini telah berdampak terhadap berbagai sektor. Untuk itu dibutuhkan komunikasi publik yang efektif dan juga baik untuk dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kondisi saat ini. Kami akan membahasnya, untuk itu telah terhubung bersama kami secara virtual dua orang narasumber. Yang pertama adalah Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo, Bapak Widodo Muktio. Selamat malam Pak Widodo. Selamat malam. Ya, dan juga kami terhubung bersama dengan Kadis Kominfo Provinsi Jawa Barat, Setiaji. Selamat malam Pak Setiaji. Selamat malam. Baik, Pak Widodo, ini terkait dengan komunikasi publik, sebetulnya sejauh mana peranan dan juga urgensi komunikasi publik di tengah-tengah kondisi krisis, tidak saja krisis kesehatan tapi juga berdampak terhadap berbagai sektor yang kita hadapi saat ini, Pak? Ya, memang kita sekarang ini sudah memasuki bulan yang ke-7 menuju ke-8 ya Mbak ya, terkait dengan COVID-19 ini. Ya. Dan masyarakat sekarang sudah mulai merasakan implikasinya terhadap COVID ini, tidak hanya di kesehatan tetapi juga di sosial, di ekonomi, di psikologi gitu ya, sehingga memang kita mesti harus memberikan satu informasi yang menenangkan, yang bisa memberikan solusi dan juga memberikan arahan bagaimana kita menghadapi COVID ini agar supaya masyarakat bisa memasuki situasi pandemi COVID ini dengan baik. Kalau di awal-awal kita kan memang memberikan informasi yang nuansanya kritis ya, kita bagaimana segera bersikap. Nah, saat ini kita harus bagaimana dalam era baru ini kebiasaan adaptasi ini menjadi satu strategi baru. Dan ternyata kalau kita lihat perkembangannya saat ini protokol kesehatan yang sudah diketahui oleh banyak pihak masyarakat luas ini belum dijalankan secara sungguh-sungguh. Sehingga memang positif COVID-nya masih tambah terus, dan ini perlu kita galakkan di dalam konteks komunikasi publik agar supaya masyarakat tidak hanya tahu. Ya, tapi sebetulnya juga, protokol kesehatan seperti apa yang terus digaungkan oleh pemerintah kepada masyarakat, Pak? Ya, jadi sekarang ini kita ingin fokus pada 3M ya, bagaimana kita memakai masker, bagaimana kita menjaga jarak, bagaimana kita mencuci tangan dengan air yang mengalir dan dengan sabun, dan itu kita fokuskan. Jadi minggu-minggu kemarin kita fokus betul bagaimana masyarakat itu harus pakai masker. Semua kita minta supaya masyarakat bisa memakai masker dengan benar, bukan memakainya di dagu, tetapi menutupi hidung dan mulut kita dengan penuh, dan juga jangan sampai sering dibuka, ditutup, dibuka, ditutup. Ini betul-betul mekanisme yang harus dilaksanakan karena ini benteng kita untuk melawan COVID ini. Selain menggunakan masker, apalagi Pak yang terpenting saat ini sebetulnya? Sekarang ini mulai kita bergeser, Mbak. Jadi pakai masker harus sudah wajib gitu ya. Kemudian kita sekarang ini minggu-minggu ini ya kita mulai bagaimana kita harus menjaga jarak. Bagaimana kalau kita berinteraksi terpaksa di dalam dunia kerja kita, di dalam situasi sosial kita berinteraksi, itu betul-betul jaga jarak. Yaitu paling tidak tangan kita itu kita bentangkan, juga tangannya orang lain yang kita bicara itu bentangkan sama, kurang lebih 1,5 meter sampai 2 meter. Dan ini menjadi protokol yang harus kita jadikan pegangan untuk semua masyarakat. Mohon sekali lagi masyarakat bisa mematuhi protokol kesehatan ini. Dan ini nanti akan kita gaungkan. Bulan depan kita akan merubah lagi, tambah lagi. Kita harus kemudian sesering mungkin itu mencuci tangan dengan air yang mengalir dan dengan menggunakan sabun. Jadi tahapan-tahapannya sekarang kita fokus, tetapi mohon sekali lagi masyarakat juga bisa menjalankan dengan sepenuh hati menjadi satu norma baru,
kebiasaan ini dan akhirnya menjadi perilaku yang itu bagian dari gaya hidup kita. Baik, nanti saya akan tanyakan ke Pak Widodo juga apa saja tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyampaikan informasi maupun juga protokol kesehatan ini. Tapi saya ke Pak Setiaji dulu. Pak Setiaji, ini di Jawa Barat itu juga menjadi salah satu provinsi yang angka pertambahan kasus COVID-19-nya dalam beberapa hari terakhir dan juga kita selalu pantau itu selalu berada pada posisi yang cukup besar, begitu, cukup tinggi begitu Pak Setiaji. Bagaimana kondisi real saat ini di lapangan, terutama di Provinsi Jawa Barat terkait dengan COVID-19? Ya, di minggu-minggu terakhir ini memang ada peningkatan ya, bukan hanya di Jawa Barat, tapi juga yang berkaitan dengan Jakarta. Nah, secara total Jawa Barat masih di posisi keempat ya dalam jumlah kasus terkonfirmasi setelah Jawa Timur dan kemudian Jawa Tengah, dengan total 12.700 kasus, di mana 52,3% diantaranya sudah sembuh dan 2%-nya meninggal dunia. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan data yang dihimpun WHO, angka kematian di Jabar per 1 juta populasi hanya menduduki peringkat 24 dari 34 provinsi. Kemudian sisi lain kami juga melakukan tes secara masif ya, baik melalui RDT maupun juga PCR dengan total sekitar 580.900. Nah, dengan ini sehingga kita bisa lebih banyak lagi melakukan tracing. Ya, selain tes masif terus dilakukan, juga tentu diperlukan upaya lain, diantaranya juga menyampaikan ataupun penyampaian komunikasi publik yang baik. Sejauh ini upaya komunikasi seperti apa Pak yang dilakukan oleh pemerintah, terutama di Jawa Barat, agar masyarakat itu memahami kondisi yang sebenarnya? Ya, tentunya komunikasi ini sangat berperan penting bagaimana bukan hanya mengedukasi warga terkait dengan apa itu COVID, terus kemudian bagaimana pencegahan, informasi dan lain sebagainya, termasuk informasi-informasi lain kita siapkan dalam bentuk bukan hanya data, terus kemudian konten infografis, berita, video yang kita sampaikan di berbagai macam media informasi, seperti media online, media cetak, dan juga TV. Serta kami memiliki aplikasi Picobar. Nah, aplikasi ini adalah pintu informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang tadi saya sebutkan, bukan hanya dari sisi edukasi, tetapi pencegahan dan lain sebagainya. Kemudian sisi lain, kami juga melakukan informasi berkaitan dengan hoax. Karena hoax ini seiring dengan adanya COVID justru makin bertambah. Jadi 64% dari informasi hoax yang di Jawa Barat itu sekitar 3.291 itu berisi tentang hoax berkaitan dengan COVID. Nah, ini tentunya menjadi tantangan di kami berkaitan dengan literasi ataupun juga pemahaman berkaitan dengan COVID itu sendiri. Baik, Pak Widodo, apa tantangan yang dihadapi oleh pemerintah pusat dalam menyampaikan informasi terkait dengan COVID-19 ini, Pak? Ya, jadi upaya untuk setelah pemahaman kemudian melaksanakan. Jadi komunikasinya partisipatif gitu ya. Jadi bagaimana kita masyarakat tuh betul-betul ini menjadi bentuk dari kita melawan COVID-19 secara sungguh-sungguh. Oleh sebab itulah maka di dalam adaptasi kebiasaan baru ini sekarang diterbitkan Impres nomor 6 2020, yaitu bagaimana peningkatan disiplin masyarakat, disiplin publik, dan juga penegakan hukum. Kenapa ini juga menjadi penting? Karena memang masyarakat kita sekarang ini betul-betul bisa melaksanakan secara partisipatif protokol kesehatan tanpa terkecuali. Jadi ini yang menjadi penekanan kita di dalam era di mana dulu awalnya kita masih bersifat himbauan, membangun kesadaran. Jadi kesadaran sekarang ini sudah mulai kemudian juga dipandu dengan bagaimana masyarakat itu dibimbing oleh entah itu Satpol, entah itu pihak kepolisian atau TNI untuk bersama-sama menegakkan aturan. Dan yang utama sebetulnya karena di Indonesia ini kan luas sekali ya, bagaimana kearifan lokal di dalam mengingatkan masyarakat agar supaya menggunakan masker dan juga menjaga jarak serta selalu mencuci tangan kita ini. Ini betul-betul kombinasi antara pendekatan yang sifatnya udara melalui media, informasi, dan juga pendekatan face to face, personal, melalui RT, RW, Babinsa, dan seterusnya. Jadi kita memang betul-betul ingin masyarakat kita 100% bisa menjalankan protokol kesehatan. Saya kira lawannya ya begitu, kalau kita mau mengalahkan COVID, dan itu harus kita gaungkan terus ya.
Ya, saya ingin menyambung yang tadi disampaikan oleh Pak Widodo ini menjadi menarik karena memang Indonesia areanya luas, kemudian juga syarat dengan kearifan lokal. Lalu bagaimana meneruskan informasi yang sebetulnya ingin dipahami dari pemerintah pusat agar bisa sampai ke seluruh pelosok di tanah air? Melalui cara apa, Pak? Yang tidak kalah pentingnya adalah kita mendekatkan antara pemerintah dengan masyarakat, yaitu bentuk pesannya, komunikasinya. Jadi misalkan bagaimana kita bisa mencoba melihat masyarakat itu terkait dengan bahasanya. Ya, jadi kita dengan bahasa yang bersifat lokal itu kita gunakan supaya masyarakat tahu, termasuk juga menggunakan tokoh-tokoh tempat yang kemudian kita amplifikasi melalui media supaya ada kedekatan. Jadi memang merubah perilaku ini perlu berbagai pendekatan dan itu kita laksanakan, Mbak. Ya, artinya ada keterlibatan tokoh setempat, juga bahasa dan pesan yang mungkin mudah dipahami. Lalu terkait dengan hoax yang tadi disampaikan oleh Pak Setiaji, ternyata di Jawa Barat ada lebih dari 3.000 informasi yang beredar di masyarakat itu hoax. Kalau di tingkat nasional, Pak, berapa banyak pesan-pesan hoax yang sudah dideteksi oleh Kominfo? Ya, jadi ini betul-betul kita bekerja sama dengan semua komponen, termasuk juga kalau di pusat itu kami dengan Polri, Barreskrim, kemudian juga dengan BIN, bagaimana berita-berita bohong itu, termasuk berita-berita yang kemudian punya implikasi pidana. Jadi kan tidak sekedar bohong, tetapi punya implikasi pidana, mengadu domba, ujaran kebencian, sehingga ini jumlahnya juga banyak, Mbak. Kami di Kominfo saja ini lebih dari 1.100 berita-berita bohong yang termonitor di cyberground kami. Dan itu kalau sifatnya medsos, kami langsung minta kepada pemilik platform untuk take down. Kemudian kalau itu bersifat dari internet, kita minta internet service provider-nya untuk take down. Tetapi kalau itu menyangkut aspek pidana, maka tentu ini urusan penegak hukum. Jadi kita cukup tegas untuk menjaga agar supaya masyarakat tidak kena istilahnya infodemik atau tsunami informasi ya. Jadi kita ini masyarakat kita sekarang sudah mulai selama sekian bulan ini kan stres ya secara psikologi ya, menghadapi nggak bisa kemana-mana, tetapi informasinya informasi itu makanan ya. Kalau makanannya nggak sehat, yang banyak yang nggak sehat, kita telan, itu pikiran kita terganggu. Dan itu yang harus kita betul-betul sikapi bersama-sama, dan kita harus positif dan optimis. Jadi jangan sampai nanti dibelok-belokkan gitu ya. Baik Pak Widodo dan juga Pak Setiaji, nanti akan kita sambung kembali setelah jeda. Saudara tetaplah bersama kami, Indonesia Bicarakan kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Indonesia Bicara, dan kita lanjutkan kembali perbincangan mengenai peranan komunikasi publik dalam penyampaian protokol kesehatan. Saya masih bersama dengan Bapak Widodo Muktio, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, dan juga Pak Setiaji, Kadis Kominfo Provinsi Jawa Barat. Saya ke Pak Setiaji. Pak Setiaji, di Provinsi Jawa Barat sendiri, sejauh mana sebetulnya masyarakat itu memahami bahwa COVID-19 ini memang betul-betul ada dan juga sudah menimbulkan banyak korban, termasuk juga korban jiwa dari tenaga medis? Ya, semenjak kita melakukan relaksasi ya, atau kita sebut new normal, nah kami menggunakan istilah adaptasi kebiasaan baru. Nah, di sana kami mulai masif menyampaikan komunikasi ke masyarakat tentang peran pentingnya menjaga protokol-protokol kesehatan. Nah, satu sisi kami juga melakukan survei terkait dengan kesiapan masyarakat berkaitan dengan apa itu COVID dan lain sebagainya, termasuk kami membentuk desa siaga COVID, sehingga diharapkan dengan adanya informasi secara langsung kepada masyarakat itu bisa langsung tahu apa itu COVID. Namun di sisi lain memang realitanya masih banyak juga masyarakat-masyarakat yang tidak menyadari, tidak menggunakan masker, terus kemudian tidak berjaga jarak, sehingga hal-hal tersebut yang menjadi concern kami agar penyebaran
COVID ini tidak meluas ataupun meningkat di Jawa Barat. Ya, Pak Widodo, bagaimanakah kemudian koordinasi yang dilakukan antara pusat dan daerah, Pak? Iya, kalau di gugus tugas waktu itu kita kan kolaborasi membangun orkestrasi antar kementerian ya. Sekarang ini namanya Satgas ya. Dan itu menjadi bagian dari upaya kita untuk istilahnya koeksistensi. Jadi kita ini kan living in harmony with the disaster. Jadi kita ini harus hidup dengan penuh percaya diri, tidak menyerah, apalagi kalah, gitu ya. Tetapi memang suasananya masih ada pandemi. Jadi bagaimana kita menjaga stamina kita sehingga antar kementerian masing-masing punya kontribusi masing-masing ya, tentu saja sesuai bidangnya. Termasuk juga dengan daerah, kami punya berbagai sarana komunikasi, membangun orkestrasi komunikasi antara pusat dengan daerah. Baik dalam konteks komunikasi kami dengan Pak Setiaji ini misalkan dalam payung Diskominfo ya, itu kami berkoordinasi, saling memberi informasi, saling memberi data itu. Dan secara teknologi kita di BNPB ini juga sudah ada data yang terintegrasi dari sisi kesehatannya, dari sisi kebijakan-kebijakannya, sehingga kolaborasinya bahkan sekarang ini setelah adanya Perpres nomor 82 itu kita juga ada dua hal penting, yaitu komite tentang penanganan COVID dan juga pemulihan ekonomi nasional. Jadi kita betul-betul ingin membuat satu penyelesaian bersama-sama yang dinahkodai oleh Bapak Presiden, kemudian dalam kementerian dan juga pemerintah daerah. Jadi ini menjadi orkestrasi bersama-sama. Baik, namun Pak Widodo, komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah masih kerap kali dikritisi oleh sejumlah pihak karena dinilai kurang memberikan pemahaman kepada masyarakat, bahkan terkadang ada tumpang tindih informasi. Bagaimana pemerintah menanggapi hal itu, Pak? Communication is perception ya, jadi komunikasi itu persepsi. Jadi seperti persepsi Mbak tadi juga persepsi, jadi memang kita selalu ingin membuat narasi tunggal, narasi yang meminimalisir persepsi. Dan karena masyarakat kita itu juga stratifikasinya macam-macam, memahami satu simbol itu bisa bermacam-macam. Saya selalu mencontohkan begini, ini simbol apa? Ini macam-macam, peace, ya, perdamaian, ya. 2 anak cukup, bisa, dan sumpah, dan seterusnya. Ya. Jadi ini yang saya kira menjadi tantangan kita, dan kita memahami sekarang ini kan eranya bukan era indoktrinasi ya, kita era digital di mana masyarakat juga seringkali membanding-bandingkan informasi, memotong-motong informasi, tetapi kami yakinkan bahwa yang disampaikan oleh pemerintah untuk melawan COVID itu satu, bahwa kita ini harus mengikuti protokol kesehatan, dan kali ini bulan ini kita gencarkan bagaimana kita membiasakan menjaga jarak, sehingga nanti implikasinya dalam berbagai aktivitas sektor kehidupan akan menjaga jarak. Minggu kemarin atau bulan kemarin kita meminta masker ya, sehingga semua masyarakat di berbagai jalan, di berbagai media pakai masker. Minggu ini ke depan bulan kita akan menggunakan bagaimana menjaga jarak secara yang baik. Dan masyarakat boleh membuat contoh-contoh menjaga jarak itu bagaimana. Dan ini kita gelurakan supaya nanti 3 kegiatan minimal itu bisa kita berjalan secara bersama-sama. Menjaga jarak itu implikasinya pada kerumunan ya. Jadi kerumunan pasti nggak boleh. Ya, saya kalau begitu melanjutkan soal kerumunan ini Pak. Ini menjadi menarik karena ini juga menjadi concern dari Presiden Joko Widodo yang menyampaikan kemarin jangan sampai nanti kemudian ada klaster-klaster baru akibat kerumunan, termasuk diantaranya misalnya dampak dari pelaksanaan pilkada. Saya minta tanggapan dari Pak Widodo maupun juga Pak Setiaji soal bahwa pemerintah dan sejumlah pihak sudah menyampaikan pentingnya protokol kesehatan, termasuk juga menjaga jarak. Namun nyatanya masih banyak kerumunan terjadi, bahkan pada saat pendaftaran paslon kemarin. Tanggapan dari Pak Widodo dan juga Pak Setiaji. Pak Widodo dulu, silakan Pak. Ya, baik. Jadi ini kan kemarin di dalam rapat paripurna kabinet ya sudah dipertegas lagi. Pak Presiden menginstruksikan kepada yang bertanggung jawab terhadap pilkada serentak ini betul-betul menerapkan disiplin yang sangat ketat ya, disiplin. Jadi kalau memang salah tegur ya, apalagi kita di dalam pilkada ini kan tidak semata-mata meningkatkan partisipasi masyarakat, tapi juga aman COVID. Dan juga di dalam aturannya di KPU sudah cukup jelas. Jadi ini Pak Presiden kemarin kalau bisa kita dengarkan itu arahannya adalah
silakan ditegur yang melakukan kesalahan terhadap protokol kesehatan. Karena ini jangan sampai nanti jadi klaster baru. Dan kalau klaster baru ini betul-betul berisiko karena semua daerah ada 270 kabupaten kota yang sedang melaksanakan pilkada. Jadi mohon ini kita semuanya bisa meningkatkan disiplin, terutama para calon, para kandidat ini memberi contoh lah. Dan masyarakat mari kita biasakan dengan persepsi baru bahwa pimpinan yang tidak taat protokol kesehatan ini pimpinan yang tidak baik. Ini yang harus kita bangun bersama-sama supaya kita di dalam pilkada besok Desember ini betul-betul terhindarkan dari pandemi ini supaya kita betul-betul makin mengurangi risiko positif COVID. Pak Setiaji, bagaimana dengan di Jawa Barat? Ya, berkaitan dengan tadi pelanggaran protokol, termasuk masker dan kerumunan, semenjak 27 Juli 2020 kami telah mengeluarkan Pergub 60 tahun 2020 mengenai pengenaan sanksi administrasi terhadap pelanggaran tertib kesehatan dalam penanggulangan COVID di Jawa Barat. Nah, dengan Pergub ini cukup jelas ada beberapa sanksi dan kemudian juga ada berbagai tindakan yang dilakukan oleh aparat terkait dengan sanksi-sanksi ataupun juga upaya-upaya masyarakat terkait dengan pelanggaran tersebut. Nah, khusus berkaitan dengan pilkada sendiri memang sudah menjadi concern tim kami, khususnya di tim penindakan terkait dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen, upaya-upaya baik dari sisi ringan ataupun juga upaya tegas yang dilakukan oleh aparat di lapangan. Nah, tentunya dengan payung hukum inilah kami melakukan berbagai upaya penertiban ataupun juga peringatan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa menjaga jarak, menggunakan masker, dan ujung akhirnya adalah bagaimana supaya COVID itu tidak meningkat di Jawa Barat. Ya, di Jawa Barat sendiri dalam tim komunikasi Pemprov Jawa Barat, apakah juga ada selain tim penindakan yang tadi disampaikan Pak Setiaji, ada terbagi dalam tim apa lagi, Pak? Ya, kami memiliki 11 divisi di gugus tugas, mulai dari tadi komunikasi publik, termasuk Pusdatin, penindakan, terus kemudian juga berkaitan dengan hal lain seperti stabilitas ekonomi dan lain sebagainya. Nah, tim tersebut secara tiap minggu melakukan evaluasi dan kemudian melaporkan di dalam Forkominda kepada Pak Gubernur dan tim Forkominda sehingga bisa langsung diketahui permasalahan, dideteksi sedemikian mungkin agar kecepatan penyebaran ini bisa ditanggulangi. Baik, kita akan sambung kembali nanti. Kita kembali jeda terlebih dahulu. Saudara tetaplah bersama Indonesia Bicara. Kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Indonesia Bicara dan kita lanjutkan kembali perbincangan mengenai peranan komunikasi publik dalam penyampaian protokol kesehatan. Pak Widodo dan juga Pak Setiaji, ini terkait dengan pemahaman di tengah masyarakat. Sebetulnya saat ini kan kita menghadapi adaptasi kebiasaan baru seperti yang tadi disampaikan juga oleh Pak Widodo dan juga Pak Setiaji. Namun masyarakat memahaminya seolah kita kembali ke kondisi normal atau back to normal gitu. Bagaimana tanggapan Pak Widodo dan juga Pak Setiaji soal hal ini? Pak Widodo, silakan. Ya, baik. Memang masyarakat ini saya kira perlu dari waktu ke waktu itu setelah adanya kemungkinan kita terbuka ini ya kegiatan-kegiatan ekonomi ini selalu ingat tadi kita ini memang berdampingan dengan pandemi COVID. Sehingga bekerja kita, belajar kita, ataupun juga beribadah kita, itu betul-betul masih harus mengikuti protokol kesehatan dan secara ketat. Ini yang saya kira memang harus disadarkan betul. Jangan kemudian tahu-tahu nanti kita masuk dalam kelompok yang OTG. Kenapa ini penting? Karena sekarang klasternya itu tidak hanya di tempat umum,
klasternya itu sekarang muncul di kantor. Dan ini membahayakan, termasuk juga kalau nanti kantornya kena, akhirnya dibawa pulang ke keluarga. Ya. Dan kita tidak menghendaki itu. Jadi mari semua kita jangan lengah sedikit pun untuk hidup dalam gaya hidup baru, yaitu hidup sehat. Hidup berbasis protokol kesehatan. Ini buat semuanya, tidak mengenal kaya miskin, tua muda gitu ya. Semua kita ini kemungkinan bisa ketularan, apalagi yang punya penyakit bawaan. Jadi inilah hal-hal yang saya kira memang menjadi kesadaran baru masyarakat. Di samping sekarang kita ini connectivity, kita ini juga harus gaya hidup sehat, yaitu protokol kesehatan. Dan itu kita dengungkan terus di berbagai lini oleh siapapun, baik dari komunikasi massa, komunikasi virtual, juga sampai komunikasi antar keluarga, antar masyarakat di desa-desa. Ya, Pak Setiaji, di Jawa Barat ini kan sebetulnya adalah provinsi yang sejak awal gubernurnya sudah menyampaikan mengenai konsep adaptasi kebiasaan baru. Namun nyatanya klaster industri misalnya kembali terjadi di salah satu daerah di Jawa Barat. Bagaimana soal ini, Pak? Ya, tentunya ini ada dua sisi ya yang kita lakukan. Pertama berkaitan dengan kesehatan, terus kedua ekonomi. Nah, tentunya kami dari pemerintah yang paling penting tadi adalah terus melakukan sosialisasi tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan. Kemudian selain itu juga melakukan tindakan-tindakan lain seperti misalnya penyediaan masker, baru kemudian dilakukan upaya terakhir yaitu penindakan. Seiring dengan kami telah mengeluarkan pergub yang tadi kami sampaikan. Nah, di sisi lain kami juga melakukan istilahnya adalah mengevaluasi level kewaspadaan ini yang kita terus informasikan ke masyarakat sehingga masyarakat secara sadar kemudian juga secara inisiasinya bisa melakukan upaya-upaya pencegahan terkait dengan situasi yang ada di lingkungannya. Nah, tentunya ini peran komunikasi ke masyarakat agar pertama secara ekonomi tetap berjalan, tetapi protokol kesehatan tetap kita jaga sehingga terjadi keseimbangan di dalam pelaksanaan AKP ini. Ya, begitu pentingnya peran komunikasi publik untuk meluruskan informasi yang ada di masyarakat dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat. Saya kembali ke Pak Widodo. Pak Widodo, peran pemerintah untuk menjadi penyampai komunikasi atau komunikasi publik sebetulnya sudah cukup banyak dilakukan. Tapi nyatanya seolah-olah ya ada sebagian publik yang memahami, tapi ada juga yang saya nggak tahu paham atau abai atau bagaimana begitu ya. Apakah perlu ada inovasi strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan komunikasi publik, Pak? Dan kalau ada, apa itu? Iya, jadi memang komunikasi itu kemudian kita modifikasi menjadi gaya hidup. Jadi misalkan begini, pakai masker itu tidak sekedar untuk melawan COVID semata, tetapi pakai masker itu bagian dari gaya hidup kita yang baru, yang bagus gitu ya, sehingga kita bisa menjadi nyaman pakai masker itu, bukan terpaksa. Misalkan masker kainnya sama dengan bajunya, sama dengan kerudungnya kalau yang berkerudung, dan itu menjadi bagian gaya hidup. Termasuk juga sekarang ini kita galakkan jaga jarak. Jaga jarak ini juga mari kita jadikan gaya hidup. Kalau dulu setiap ketemu kita cipika-cipiki pakai salaman segala macam, kita hilangkan sementara ini sebelum COVID ini lenyap dari muka bumi ini. Dan ini menjadi gaya hidup. Jadi mari kita tumbuhkan kesadaran baru. Kami pun juga di berbagai media selalu memakai model gaya hidup baru ini. Sehingga apa? Bukan kita ini terpaksa seolah-olah kalau kita menjalankan itu kita kok jadi penurut sekali. Bukan penurut, ini sebetulnya adalah gaya hidup. Dan itu menjadi bagian dari upaya kita, termasuk mencuci tangan. Mencuci tangan itu bagian dari gaya hidup kita. Kalau kita pulang kok belum cuci tangan langsung macam-macam, itu kayaknya keliru gitu ya. Jadi ini menjadi norma sosial dan akhirnya menjadi perubahan perilaku kita. Dan itu satu-satunya upaya yang kita kembangkan dalam berbagai pesan yang kita buat secara kreatif tentu saja. Baik, Pak Widodo, mengubah gaya hidup juga mungkin bukan hal yang mudah begitu ya Pak ya. Bagaimana pemerintah kemudian memanfaatkan peranan teknologi informasi saat ini sehingga informasi yang tadi ingin disampaikan itu bisa sampai tengah masyarakat? Iya, jadi begini, kita punya aplikasi namanya Peduli Lindungi. Ya, ini kolaborasi Kominfo dengan Telkom kita dan juga dengan Kementerian BUMN.
kita membuat aplikasi yang itu bisa dipakai untuk semua masyarakat di Indonesia ini. Ceklah nanti kalau Anda sudah download, kemudian dicek, saya ini berada di posisi warnanya apa. Kalau ternyata kampung saya ini warnanya merah, ekstra hati-hati, karena ini betul-betul hijau saja kita harus ekstra hati-hati, apalagi merah. Itu menjadi warning kita secara sosial. Jadi mari kita betul-betul ini sesuatu bukan khayalan, bukan konspirasi, ini sesuatu yang nyata dan bisa setiap saat menyerang kita. Memang nggak kelihatan COVID itu secara kasat mata, tetapi dengan adanya teknologi peduli lindungi tadi, silakan di-download. Semua kita kan punya handphone ya. Dan itu yang menjadi parameter teknologi. Misalkan seperti itu. Iya, jadi kita bisa mengakses peduli lindungi ini ya Pak ya. Dan informasi apa saja yang sebetulnya termuat di dalam aplikasi peduli lindungi ini Pak? Salah satunya adalah pendekatannya itu berbasis desa, kelurahan ya. Jadi masyarakat kalau sudah di situ kemudian cek di tempat saya ini apakah kondisinya hijau, daerah hijau, atau kuning, atau orange, atau merah. Itu akan muncul, itu salah satunya. Termasuk juga informasi-informasi praktis terkait dengan bagaimana kita menjalankan protokol kesehatan. Dan itu sangat mudah untuk dipakai oleh siapapun. Jadi tidak ada, misalkan orang tua gampang menggunakan, kita semuanya gampang menggunakan. Jadi aplikasi itu sangat praktis dan itu secara internasional itu grade-nya cukup tinggi. Artinya peduli lindungi ini secara internasional menjadi bagian aplikasi untuk mendeteksi, men-tracking, men-tracing, men-fencing gitu ya. Supaya masyarakat juga tahu, oh ternyata kanan kiri saya ada yang positif kok ini. Oh jalan ini ternyata ada yang positif dan seterusnya. Jadi itu pendekatan teknologi informasi yang kita pakai dan bisa menjadi pegangan secara sosial oleh masyarakat dimanapun berada di Indonesia ini. Bagaimana dengan masyarakat yang mungkin belum melek digital Pak? Bagaimana literasi digitalnya agar mereka juga bisa memahami bahwa informasi itu tersedia sebetulnya di aplikasi peduli lindungi? Iya, di berbagai daerah saya yakin sudah ada pendekatannya ya, misalkan pendekatan RT, RW gitu ya. Bahkan juga ini kalau tadi pendekatan klaster tadi bisa ke kelurahan, ke desa bahaya. Sehingga memang sekarang ini ada tambahan baru, pimpinan masyarakat di daerah-daerah, di desa-desa itu, bagaimana kita mengedukasi, mensosialisasi bahayanya COVID ini. Misalkan ada tamu baru dari luar desa, dari luar provinsi, misalkan masuk ke situ. Ini warning sosialnya juga dijalankan. Jadi secara teknologi kita punya, tapi secara kepekaan sosialnya harus ditumbuhkan. Dan itu menjadi kebanggaan daerah. Kalau daerahnya itu hijau terus, itu kan pimpinan daerahnya bangga. Kalau desanya hijau, pimpinan desanya bangga. Jadi mari kita jadikan sebuah strategi sosiologis ya, sosial untuk membangun kebanggaan bahwa jadi pemimpin yang bagus itu kalau daerahnya hijau secepatnya. Apalagi sudah hijau dipertahankan terus. Baik, Pak Setiaji terkait dengan literasi digital, ini kan kita sebetulnya berbagai kegiatan kita saat ini kita terkendala atau terbatasi oleh jarak, jaga jarak dan sebagainya karena ada pandemi COVID-19. Lalu bagaimana upaya keberlangsungan literasi digital di Jawa Barat? Ya, kami bersama dengan Kominfo ada relawan TIK namanya, yang kita ada sekitar 1.000 relawan TIK yang membantu kami untuk melakukan literasi digital. Ya. Nah, kemudian di satu sisi juga kita punya KIM, ya, kelompok informasi masyarakat. Nah, artinya peran serta masyarakat, kelompok-kelompok inilah yang coba kita kolaborasikan sehingga penyampaian informasi tadi ataupun literasi ke masyarakat menjadi lebih cepat lagi pertumbuhannya. Nah, di satu sisi kami juga ada aplikasi Sapa Warga yang sudah didiskusikan ke seluruh RW di Jawa Barat. Ada hampir 50.000. Ini juga sebagai jembatan informasi kami, edukasi dan lain sebagainya. Dan itu nanti menjadi kepanjangan tangan informasi kami ke masyarakat melalui peran serta Pak RW yang ada di lingkungan masing-masing. Ya, Pak Widodo, menarik tadi yang dilakukan oleh rekan-rekan atau teman-teman di Jawa Barat melibatkan RW, RT setempat untuk menyuarakan informasi itu. Dan itu apakah juga diduplikasi oleh daerah lain, Pak? Iya, jadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Setiaji tentang KIM itu di semua provinsi kita bangun KIM. Jadi itu kelompok informasi masyarakat yang menjadi tangan panjang civil society, yaitu bottom up, dan kemudian
itu mengadopsi sebetulnya konsep-konsepnya seperti dulu. Kalau zaman dulu itu kan ada kelompok pencapir gitu ya, atau kadarkum gitu ya. Jadi tetapi dengan menggunakan teknologi, tetapi lokalnya sangat lokal. Dan itu saling mengingatkannya karena memang sekarang ini rasanya getok tular melalui teknologi, getok tular melalui posyandu gitu ya. Itu menjadi bagian yang kita gunakan juga karena memang masyarakat kita itu kan yaitu tadi di desa-desa di pelosok itu kadang-kadang pegang handphone saja mungkin nggak tahu gitu ya yang sepuh itu. Nah ini yang saya kira memang kita melakukannya betul-betul membutuhkan kearifan lokal di daerahnya masing-masing, dan kami secara sistem model gitu ya membuat kayak KIM gitu ya. Jadi ini komunitas-komunitas yang jumlahnya ribuan itu Mbak, jumlahnya kelompok-kelompok itu, dan itu yang kemudian karena masyarakatnya mulai sudah aware ya, mulai juga khawatir kalau nanti daerahnya kena COVID, maka dia akan terperdaya sendiri, akan punya motivasi untuk bisa menguatkan soliditas atau cohesiveness sosialnya ya, kekuatan antar sosial masyarakatnya itu. Dan itu yang betul-betul ini pandemi COVID ini kalau bahasanya Bapak Presiden kan jangan kita kemudian mundur, justru kita melompat, kita bajak. Ya, kita bajak pandemi ini untuk melakukan lompatan kemajuan. Karena apa? Kita semua kan ini komputernya sedang hang istilah beliau kan ya. Kita sudah restart dan kita lompat. Inilah salah satu momentum bangsa kita termasuk juga ekonomi tadi. Jadi mumpung kita ini yang lain juga pada collab, bagaimana kemudian kita membangun bangga buatan Indonesia, bangga terhadap produk-produk tetangga kita. Dan itu kita gelurakan, kita didik secara digital juga masyarakat. Jadi ini bersama-sama. Jadi memang kita kegiatannya komunikasi publik itu tidak hanya sisi kesehatan tapi juga sisi ekonomi, sisi pemberdayaan kita. Ya, Pak, di era ataupun di saat pandemi COVID-19 ini bagaimana kemudian mekanisme kerja dari komunitas tadi, kelompok informasi masyarakat itu untuk mentransfer teknologi atau mentransfer informasi yang dimiliki kepada masyarakat, karena kan tentu saja tidak bisa bertemu secara langsung. Apakah kemudian juga melalui pertemuan-pertemuan secara daring begitu, Pak? Iya, kalau di Kominfo kebijakannya ini kan sebetulnya filtering untuk informasi yang misalkan kita punya informasi yang nggak jelas, ya di dalam komunitas itu akan terjadi dialog antar anggotanya. Oh itu salah loh, itu nggak mungkin loh itu ya. Kan itu menjadi kelompok atau jamaahnya kelompok itu ya, dan itu saling mengingatkan Mbak. Jadi ini memang model-model yang di masing-masing daerah. KIM itu ada yang KIM anggotanya tukang cukur Mbak, ya, kelompok tukang cukur gitu ya. Oh iya Pak, jadi komunitasnya beragam ya Pak ya? Beragam, dan itu bottom up. Jadi beliau senang kalau dapat informasi kemudian ditularkan, karena kan informasi itu sekarang mahal kan, informasi yang benar loh, yang menyehatkan loh ya. Jadi kita ini strategi yang kebutuhan mereka apa kita sajikan, dan mereka akhirnya diuntungkan secara komunikasi, informasinya benar, sehat gitu. Ya, tentu penting memproses dan juga memfilter komunikasi yang masuk ya Pak ya, dan juga meneruskannya kemudian memberikan solusi. Kita akan kembali nanti lanjutkan usai jeda, dan saudara tetaplah bersama kami. Indonesia Bicara akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Indonesia Bicara, dan kita lanjutkan kembali perbincangan ini. Saya kembali bersama Pak Widodo dan juga Pak Setiaji. Pak, informasi sekarang ini menjadi begitu penting. Tidak saja yang menenangkan tentu saja, tapi juga diperlukan informasi yang betul-betul akurat. Karena publik tentu membutuhkan ataupun berhak mendapatkan informasi yang seakurat mungkin. Bagaimana kemudian pemerintah mengupayakan agar informasi akurat ini bisa terus sampai secara berkala ke masyarakat, Pak Widodo? Ya, memang informasi itu hakikatnya kan mengurangi ketidakpastian ya. Jadi dengan adanya informasi diharapkan masyarakat, kepastian masyarakat itu makin dekat.
Dan itu menjadi concern kami di pemerintah untuk bisa menyajikan informasi secepatnya, ya, setepatnya, dan juga menimbulkan trust, kepercayaan. Oleh sebab itulah maka kami dalam menyajikan informasi kepada masyarakat itu senantiasa basisnya adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap informasi itu. Nah, syarat yang penting buat masyarakat adalah memilih selektivitasnya. Jadi masyarakat juga punya tanggung jawab untuk bisa memilih mana informasi-informasi yang bisa dipercaya. Jangan sampai nanti saking banyaknya informasi tadi, ya, kita yang sudah membuat informasi itu bisa tepat tadi tidak tertangkap oleh masyarakat. Nah, ini dua sisi ini memang harus kita komunikasikan dengan baik. Termasuk juga medianya. Jadi medianya juga mesti harus dipilih, media masyarakat itu yang diakses oleh masyarakat. Jadi ini yang bagian yang sedang kita gerakkan terus supaya masyarakat itu bisa mengakses info yang dari pemerintah yang juga menarik tentu saja. Setelah 8 bulan berjalan ini Pak, berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kominfo bersama kementerian terkait, mana saluran komunikasi yang paling efektif, kemudian pesan-pesan seperti apa yang sebaiknya dilakukan kepada masyarakat? Tadi disebutkan oleh Bapak, ke depan kita akan sampaikan mengenai jaga jarak, gitu. Tapi bagaimana caranya supaya itu betul-betul dipahami masyarakat, Pak, berdasarkan evaluasi yang sudah dilakukan yang lalu? Jadi sekarang ini untuk yang pakai masker kan sudah memenuhi lah, ya, dan kita tetap masih jalan. Ya. Kemudian minggu-minggu ini kita sekarang mencoba menggelurakan bagaimana model-model supaya kita itu ingat menjaga jarak, artinya juga menjauhi kerumunan. Ini juga akan kita kombinasikan antara komunikasi yang menggunakan media mainstream, komunikasi yang dengan menggunakan media sosial, dan juga komunikasi outdoor. Jadi di daerah-daerah kami juga sekarang ini menggelurakan untuk masing-masing daerah juga mari kita sama-sama lah untuk bisa meyakinkan masyarakat menjaga jarak itu sesuatu yang penting dan itu akan menjadi salah satu senjata melawan COVID ini. Nah, ini yang sedang kita upayakan. Jadi tidak ada yang lebih atau kurang, tetapi semuanya bersama-sama. Hanya memang kalau memilih channeling yang terpercaya itu pilihlah yang media mainstream. Media sosial itu harus cek and recheck dulu. Jangan kemudian dipercaya kayak kita melihat di TV, kayak kita melihat apalagi TV pemerintah ya, misalkan TVRI gitu ya. TV swasta pun juga sekarang ini KPI kan dengan intens mengkontrol kontennya. Nah, ini yang saya kira edukasi atau literasi digital ini memang menjadi tantangan berat dan kita dengan cyberkreasi itu ada jutaan orang kita ajak bersama-sama untuk bisa memahami, menangkap berita-berita, apalagi berita-berita dari influencer yang tidak jelas itu ya jangan ditelan mentah itu ya. Jadi semua kita membutuhkan kedewasaan di dalam mengakses informasi. Ya, namun Pak kerap kali kadang publik termasuk juga mungkin netizen itu kerap menangkapnya dengan pemahaman yang berbeda begitu ya Pak Widodo. Maksud dan tujuan pemerintah misalnya adalah untuk meluruskan informasi, namun kemudian kadang-kadang ditangkap dengan dengan maksud yang berbeda pula. Misalnya sekarang yang sedang menjadi bahan perbincangan publik adalah mengenai influencer begitu. Bagaimana pemerintah pusat melihat hal ini, Pak? Iya, jadi seperti yang tadi disampaikan, kami sekarang ini sedang mencoba bahwa masyarakat yang bergerak di bidang kehumasan ini seperti Pak Setiaji ini, bagian tim kami bersama-sama, itu juga harus era milenial gitu loh ya. Kami menjadi punya medsos, punya Twitter ya, dan aktif bermedsos. Jadi memang kita kalau setiap pegawai humas atau humas pemerintah, government PR, itu mulai punya cita-cita kayak jadi influencer itu luar biasa. Dan itu menjadi bagian concern kami, ke depan kami akan melakukan upgrading kayak gitu. Supaya apa? Supaya masyarakat itu juga jangan kemudian bersuudon gitu seolah-olah pemerintah membayari influencer, tidak. Ya, ada alokasi itu ya sama sekali. Tetapi kalau kita kemudian mengupgrade dan juga bermitra dengan siapapun yang mau membangun bangsa ini, ayo gitu ya. Jadi inilah bagian dari Kominfo, misalkan dulu ada kegiatan olahraga, ya kita memang mengajak yuk yang suka olahraga, yuk kita gaungkan itu. Dan mereka-mereka itu tidak dibayar. Ya. Nah, ini contoh-contoh saja. Jadi memang kalau sudah persepsinya itu terjemahkan macam-macam,
agak susah memang menanggapi. Iya, ini penting untuk diklarifikasi memang Pak. Makanya tadi akhirnya saya tanyakan juga ke Pak Widodo. Terakhir ini saya ingin minta pendapat dan juga mungkin pesan atau pesan kunci dari Bapak berdua, dari Pak Setiaji terlebih dahulu, barangkali bagaimana agar pesan ataupun protokol kesehatan ini dapat betul-betul dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat dan kesadaran itu terbentuk dengan baik bahwa saat ini kita memang tengah berhadapan dengan pandemi COVID-19. Pak Setiaji. Ya, tentunya kami dari pemerintah tidak akan bosan-bosannya ya mengingatkan kepada warga masyarakat untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Kemudian di satu sisi juga tetap menjaga aktivitas ekonomi sehingga pergerakan ekonomi juga tetap tumbuh. Nah, juga mengingatkan kembali bahwa COVID ini belum selesai. Mari kita sama-sama menjaga, melakukan inisiasi diri sendiri, tidak mengandalkan pemerintah dari sisi komunikasi dan sebagainya, saling mengingatkan ya ke yang lain sehingga COVID ini nanti diharapkan bisa cepat selesai. Ya, Pak Widodo, terakhir Pak Widodo, apa yang bisa disampaikan kepada kita semua, termasuk juga seluruh stakeholder dan masyarakat? Kita mulai gini, jagalah dirimu, keluargamu, tetanggamu, masyarakatmu, temanmu dari COVID-19. Caranya apa? Laksanakan protokol kesehatan secara ketat. Dan jangan kemudian kita hanya cari alasan. Laksanakanlah. Itu jauh lebih penting dan hari-hari ini adalah sangat menentukan keberhasilan kita agar supaya ekonomi kita juga bisa berjalan. Dan buat teman-teman, Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang juga menunaikan pekerjaannya, sekali lagi kalau Anda pergi, bawalah juga alat-alat yang mendukung itu. Misalkan bawa sanitizer, bawa perlengkapan sendiri yang lebih praktis supaya kita betul-betul ekstra hati-hati dan COVID ini segera berlalu dari muka bumi ini, khususnya di Indonesia. Saya kira itu, dan mari kita optimis dan berpikir positif. Jangan mencari salah, kita semuanya tidak ada yang punya pengalaman ini. Kita semua di dunia ini baru punya pengalaman baru, sehingga kita berprasangka baiklah. Upaya-upaya ini adalah upaya untuk semua masyarakat, semua warga dunia. Saya kira itu yang penting. Iya, tetap optimis, berpikir positif, dan tetap produktif begitu ya Pak ya, tentu saja dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Yang tidak kalah pentingnya, kita ini punya satu sistem nilai di dalam Pancasila, itu adalah kegotong royongan. Ya. Mari kita bahu-membahu mengajak kebaikan kepada semua kita, menolong kepada sesama kita. Dan inilah saatnya begitu ya Pak ya. Baik Pak Widodo Muktio, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, dan juga Bapak Setiaji, Kadis Kominfo Provinsi Jawa Barat. Terima kasih sudah berbincang bersama kami di Indonesia Bicara malam hari ini. Selamat malam Bapak. Pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.